Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di cuan-cuan saham di analisa teknikal dan badan harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 1 Desember 2022 mengawali bulan Desember dan masih belum dikasih breakout. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengasih ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, donasi untuk cuan-cuan saham, bisa, jangan tinggal klik link sosial base deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman masih akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Saya sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Langsung aja kita akan masuk ke transaksi. Hari transaksinya juga cukup ramai, 16,719 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini ya agak disayangkan masih belum muncul ya yang gerakan asing hari ini. Dan juga saham net buy net sell-nya nanti kita bahas pure T aja. Kalau kita lihat beberapa bursa, IHSG merah sendiri kalau dibandingkan bursa semuanya, bahkan dari regional maupun US semuanya hijau, tapi IHSG merah sendiri. Dan itu tadi, mohon maaf saya tidak hari ini tidak bisa pakai bandarmologi maupun bahkan foreign flow karena ini saya bikin konten jam 15:10, 15:15 ini jam 3 sore. Market baru tutup, saya langsung bikin konten karena sore ini saya ada perjalanan ke luar kota. Takutnya kalau nggak saya bikin sekarang malah nanti ke skip untuk konten hari ini, hari Kamis. Jadi ya yaudah seadanya dulu kita bahas pure TA. Nanti semoga sisi baiknya bisa mengudara lebih cepat. Nanti coba saya up jam 4 atau jam 5 sore ya. Barangkali sudah bisa mengudara. Cuman memang mohon maaf belum bisa pakai foreign flow maupun pakai bandarmologi karena broker summary belum keluar. Ya nanti kita bahas pure TA aja. Kita coba bahas banyak saham biar menarik. Kalau gitu berarti kita langsung bahas ke analisa teknikalnya aja karena belum keluar datanya. Dan kalau kita lihat by technical analysis IHSG masih merespon view ini ya, dan ya sudah Desember pun masih belum dikasih breakout. Ya sebenarnya tidak ada kewajiban ya Desember langsung breakout tuh nggak ada, karena bursa itu saham atau harga itu selalu benar. Market itu selalu benar. Jadi nggak ada wah 1 Desember harusnya breakout dong, nggak pasti juga. Karena kalau misalnya kita lihat tahun lalu pun juga kita win ratio-nya tidak bulan Desember. Kita win ratio itu di bulan September, Oktober, lalu sideways sampai Januari dan rally lagi sampai bulan April. Tuh Januari sampai April. Jadi bulan Oktober sampai Januari itu malah sideways. Bahkan Januari juga full sideways IHSG. Dan ya itulah yang disebut market selalu benar. Walaupun kalau kita lihat ada statistiknya, seasonal, terus juga ada kecenderungan, cuman ya memang definisi market itu selalu benar ya kira-kira seperti ini. Dan kalau kita lihat ya seperti yang kemarin saya wanti, suatu hal yang sangat simpel kok. Kalau misalnya itulah gunanya teman-teman mengidentifikasi support atau resisten. Apa gunanya support dan resisten itu ya buat kayak gini. Terlepas dari arah harga atau tren, support resisten itu bakal jadi area penentu dari IHSG. Dan kalau kita lihat hari ini IHSG masih gagal breakout. Dia berada di resist dan gagal breakout. Maka opsinya ya cuman satunya lagi. Kan ketika kena support atau resisten yang krusial, atau ya bukan krusial sih, semua support resisten ketika kena itu opsinya cuman 2. Mantul, kalau enggak ya lewat gitu. Dan ya kalau misalkan enggak mantul ya bakal lewat. Kalau nggak lewat ya bakal mantul. Dan kalau kita lihat di IHSG hari ini belum dikasih lewat dan akhirnya mantul dengan candle yang masih solid. Kelihatan juga kalau kemarin itu rebalancing, jadi memang suatu yang wajar mulai normal hari ini. Dan ya IHSG 1 Desember masih sideways. Cuman kalau kita kembali melihat statistik ya, di mana Desember itu kecenderungan pasti hijau dalam beberapa waktu ke belakang, maka dari itu ya kita sudah punya patokan kira-kira Desember closingnya di mana kalau mau diikutkan dengan seasonalnya. Kalau misalkan mau plus, artinya harus closing di atas closing kemarin.
atau closing November. Closing November 7081. Artinya kalau mau plus Desember harus di atas 7081. Tapi kalau misalkan candlenya mau hijau, artinya harus closing di atas opening, which is openingnya hari ini 7081. Artinya kalau mau hijau harus closing di atas 7081. Ya kira-kira sama. Patokannya 7081 ya. Tuh bakal jadi area penentu IHSG. Apakah Desember ini bakal sama sesuai seasonnya, Desember selalu hijau atau enggak, nanti kita nggak ada yang tahu. Yang jelas bisa gunakan patokan 7081, siapa tahu nanti misalkan tanggal berapa ya, tanggal minggu terakhir lah, tanggal 26 dia dalam banget, nah terus dia mau kejar 7081 kan lumayan enak tuh. Yang jelas itu selalu batasi resiko aja. Dan berhubung masih sideways, maka view masih tidak terlalu berubah, supportnya terdekat di 7000, support krusialnya dari 6961. Dan kalau kita lihat sebenarnya ya, IHSG ini walaupun cenderung sideways, dia juga ada sedikit slope kemiringan downtrend lah, inilah, karena ada lower high, lower low. Cuman memang sangat lemah. Jadi ya slope kemiringannya cuman berapa derajat ini kan. Tidak terlalu kuat trennya dan cenderung konsolidasi. Maka dari itu bahkan bisa lower low IHSG mungkin sampai 6950. Nggak ada yang tahu. Yang jelas sama, selalu batasi resiko aja. Untuk sekarang saya rasa ya, kalau memang besok jebol dari 7000 ya arahnya ke bawah dulu untuk uji support yang bawah. Nah, nanti tinggal dilihat apakah dia breakout atau enggak. Tapi satu hal yang bagus ya, kalau kita lihat dari ada slope-nya ini, dia ke bawah slope-nya, atau kita bisa bilang downtrend, artinya kita bisa asumsikan konsolidasi ini adalah retracement, which is retracement dari kenaikan ke atasnya. Yang artinya ada potensi ketika nanti breakout arahnya adalah ke atas ya. Tuh. Kalau misalkan benar-benar ke samping atau benar-benar sideways, itu 50-50 lah. Tinggal itu konfirmasi breakout atau breakdown, bisa lihat tren ke belakang. Tapi kalau ini ada kemiringan ke bawah sedikit, saya rasa breakoutnya arahnya ke atas. Cuman tinggal menunggu waktu aja. Seperti itu. Dilihat dari respect-nya IHSG terhadap downtrend ini saat konsolidasi. Seperti itu. Dan yang penting sama ya, batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Oke, berhubung kita nggak bisa cek yang dijual beli asing, saya pengen langsung masuk ke yang merah dulu aja. Saya pengen coba cek, kita coba cek bahas banyak saham deh, biar mengganti pergerakan asingnya dan BDM-nya. Saya pengen coba bahas dari BABP. Ini masih on track dan ya hari ini pun juga masih on track. Oke, hari ini BABP turun 6,72% ARB dengan candle solid dan volume yang membesar. Waktu itu saya bahas BABP itu di sini 23 November. Kalau misalkan teman-teman inget dengan konten 23 November, itu masih ada di YouTube, teman-teman bisa cek aja. Waktu itu view-nya saya 2 ya. Saya agak ragu dengan shadow panjang ini dan volume yang sangat besar. Memang kalau kita lihat dari chart pattern, manis, jelas inverted head and shoulder, shoulder kiri, head shoulder kanan. Cuman kalau saya lihat sih ini nggak kelihatan kayak breakout dia ini. Volumenya gede tapi candlenya nggak solid dan masih tertahan di resist. Maka dari itu view saya waktu itu adalah BABP membentuk sebuah uptrend channel. Nah, seperti ini. Dan ya, walaupun dia sempat koreksi pada tanggal 24, dia pullback tanggal 25 dan akhirnya dia lower low ketika jebol dari 126 dan sekarang terkoreksi lagi sampai berhenti di 111. Seperti itu. Nah, untuk view saat ini sebenarnya BABP masih sama, dia masih saham downtrend yang kalau breakoutnya sih terlihat sudah breakout ya, cuman memang dia belum ada konfirmasi untuk menjadi saham uptrend. Nah, PR sekarang adalah dia membentuk higher low yang lebih besar kalau memang mau reversal. Nah, kira-kira dia bisa berhenti di mana, Mas? Kita bisa lihat masih ada potensi sebuah uptrend di sini yang saya rasa besok bakal diuji ya. Kalau kita toleransi sampai shadow, kenanya di sini. Tapi kalau kita pakai closingan, besok sudah langsung kena. Dan itu adalah area kita gabungkan dengan Fibonacci di sekitar 109. Jadi support sekarang dari BABP ini adalah 114 sampai 109 tuh. Tapi kalau misalkan dia jebol dari yang sini ya next 101 dan terakhir ada di 96. Kalau jebol yang 96 jelek. Kenapa? Karena dia habis pullback dan lower low lagi. Artinya tren masih bakal berlanjut.
seperti itu. Ya, jadi bisa perhatikan 109 barangkali ada perlawanan di sana, dan itu setupnya masih spekulatif buy. Dilihat dari candlenya pun juga seller masih cukup kuat. Dalamnya pun juga kemarin terjadi distribusi untuk si BABB ini, dan memang ini yang dimaksud dengan saham downtrend itu dramanya banyak. Bukan saham downtrend dramanya banyak, perubahan tren itu dramanya banyak. Uptrend ke downtrend juga banyak dramanya, downtrend ke uptrend juga banyak dramanya. Makanya paling enak itu adalah trend following, seperti itu. Ya, sesuaikan dengan view masing-masing aja, dan jangan lupa batasi resiko. Itu untuk BABB. Lanjut untuk Goto masih on track ya, ngeri banget itu 200 juta lot di ARB. Teman-teman kalau cari view-nya Goto bisa cek video beberapa hari lalu aja. Kalau nggak salah 2 hari yang lalu saya sudah bahas Goto beserta target dan view-nya. Silakan kalau teman-teman kepo cek video 2 hari lalu aja. So far view-nya masih on track. Nah, jadi nggak kita bahas lagi. WSKT kemarin sudah kita bahas dan ternyata masih melanjutkan penurunan. Saya pengen coba cek si ini satu konglomerasi ya, BCAP juga turun, jebol dari 100 juga, kurang bagus. Saya pengen bahas SCMA. Oke, kita pakai chart baru aja deh. Hari ini SCMA turun 3,2% dengan candle yang solid, cuman volumenya kecil. Cukup menarik kalau dari analisa volumenya. Cuma memang kalau kita lihat saat ini SCMA ini masih saham sideways karena dia masih gagal breakout dari 270. Kemarin agak disayangkan ya, saya kira dia akhirnya bisa keluar dari sideways. Cuman ya market berkata lain, SCMA masih belum berhasil breakout. Maka dari itu SCMA masih berada pada range sideways-nya dari 270 sampai supportnya di sekitar 200. Artinya apa? Worst case skenario SCMA itu bisa turun sampai 200, dan itu tidak jelek kalau pakai view sideways tuh. Tapi kalau teman-teman beli di pucuk, buy on breakout kena false break, ya itu jelas bukan entry yang bagus untuk si SCMA seperti itu. Nah, cuman dia bisa juga membentuk sebuah higher low, barangkali dia sudah selesai dari sideways-nya ya, membentuk higher low dan nanti lanjut dengan higher high, itu bisa juga karena saat ini SCMA juga sudah kena di area supportnya. Kalau kita tarik tren kira-kira seperti ini. Nah, bahkan kalau shadow ke shadow dia nurut juga ya. Nih. Dan ini adalah swing high-nya. Dan ya, nih cukup menarik dari si SCMA ini. Selama dia tidak jebol dari 230 untuk saat ini ya. Kenapa? Karena di situ ada uptrend line ditambah juga dengan ada neckline yang sebelumnya resisten, sudah di retest dan become support. Tinggal tunggu konfirmasi ketika SCMA higher high. Nah, untuk saat ini tuh perhatikan area 230, selama tidak jebol harusnya oke. Bisa aja SCMA kembali melanjutkan swing high, misalkan besok pullback ya. Tuh, lalu dia swing high gini bisa juga. Tapi kalau memang jebol dari 230 ya saya rasa memang dia masih mau sideways lagi. Dan worst case skenario dia bisa ke sekitar 210 sampai 200 rupiah untuk kembali ke area sideways-nya. Seperti itu. Yang jelas untuk sekarang saya rasa perhatikan sideways besarnya aja di sini. Dia 270 sampai 200. Kalau dekat 200 bisa beli, itu resiko kecil. Kalau dekat 270 bisa jual, itu area resistennya. Seperti itu. Nah, untuk support-support di tengah jalan kita bisa tarik pakai Fibo juga, dan ya area 230 juga memang area yang cukup di respect dari Fibo-nya, yaitu Fibo 0,618 di 226 ya. 236 sampai 226 di sini ada area support, tapi kalau jebol ya next 214, 210 baru 198. Dan yang penting sama, batasi risiko aja. Dilihat dalamnya cukup menarik sebenarnya, terjadi akumulasi ya. Saat ini pun juga sedang berada di di MA50. Cuman memang sayangnya middle trendnya masih sideways. SCMA bakal bagus, pakai banget kalau dia breakout dari 270. Kenapa? Sudah bukan masalah target lagi ya, bukan double bottom, bukan triple bottom, bukan cup handle, bukan. Cuman ketika dia breakout dari 270, SCMA selesai dari fase sideways dan start fase uptrend. Nanti bakal swing high, swing low, swing high, swing low dan seterusnya. Seperti itu. Cuman memang perlu konfirmasi. Untuk SCMA batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Lanjut coba kita cek si
SCMA ikut-ikutan temennya nih, MTech sama Bukalapak. MTech juga sudah saya bahas ya beberapa waktu lalu. Kalau teman-teman cari view-nya bisa cek aja. Saya pengen coba masuk ke kurang menarik ini yang merah-merah ini. Beberapa udah dibahas kemarin. Buka udah, MTech udah, Java belum menarik, Unilever belum menarik, Arto belum deh, MAPI juga belum menarik, MPPA juga masih kecil koreksinya. Saya pengen masuk ke yang hijau-hijau aja. Nah, saya pengen bahas BBB ya lagi. Yang kalau nggak salah trading rate-nya sudah beres ya, BBB. Jadi sudah bisa kembali ke TA-nya. Oke, menarik ternyata. Hari ini BBB naik 8,84% dengan candle yang solid dan volume yang sangat besar juga. Terakhir memang kemarin kelihatan kalau volumenya itu sedang terjadi kepentingan, volume besar, crossing dan lain sebagainya. Dan sekarang akhirnya berhasil menguat 8,84%. Kalau nggak salah trading rate-nya sudah kelar ya. Saya pengen coba cek deh. Karena rame, saya lihat-lihat di Instagram juga. Right issue 18+, rekornya trading start, trading end. Trading end-nya 30 November ya. Udah selesai trading right-nya, jadi sudah ke yang penebusnya ya. Tuh. Dan hari ini dia langsung merespon naik 8,84%. Sebenarnya kalau buy right-nya atau corporate expense-nya saya tidak bahas terlalu banyak. Cuman buy TA memang dia sedang dalam posisi yang murah ya. Karena baru di uptrend line BBB ini. Ini kan ibarat area murahnya dia ya. 1 kali kena, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah, ini kemarin dia kena rebound dan hari ini dia juga kena rebound lagi. Tuh. Maka dari itu saya rasa saat ini BBB berpotensi membentuk sebuah uptrend channel. Nah, kelihatan kan dia juga respect atasnya. Dan ya, saat ini kalau view optimisnya adalah dia bakalan swing high. Nih, ke sini. Tuh. Atau kalau kita tarik Fibo-nya ya tinggal dibalik aja. Dari 1050 sampai low-nya hari ini ada di 730. Nah, ini adalah target kenaikan dari BBB. 795, 840, 875, 930, 970, 1050, 1200 dan 1300 untuk swing high-nya dia. Seperti itu. Sedangkan pada tren besar, tren menengahnya, dia juga masih punya downtrend line di sini. Jadi ya nanti bisa ketemu di sekitar sini ya, 1200 tadi. Tuh, jadi untuk sekarang saya rasa ada upside dari BBB. Yang jelas syaratnya adalah tidak boleh jebol 730. Dah, itu aja. Selama nggak jebol 730 harusnya BBB oke. Tapi kalau dia jebol ya berarti ya gagal view swing high-nya. Tuh. Dilihat dalamnya terjadi distribusi ya, cuman memang lebih ke crossingan, batasi resiko aja. Tuh untuk BBYB lanjut coba kita cek si MDK kemarin udah kita bahas ya. Medco juga udah. Asa kita update. Hari ini rebound juga nih. Apakah sudah kena target? Oke. Hari ini Asa naik 5,81% dengan candle yang belum solid. Cuman volumenya sudah cukup bagus. Dan ya, Asa dikit lagi kok targetnya. Saya kira udah kena target, saya juga agak lupa. Yang jelas di area Fibo-nya Asa ini dia menarik di sini. Ini kalau menurut saya itu di sekitar 750 dia menarik. Dan harusnya pun juga bakalan ke samping dulu tuh di 750. Kenapa? Karena trend lainnya masih anggap ke sini lah. Nanti dia turun ke samping dulu. Nah, habis itu baru naik lagi. Ini skenario yang sangat cakep kalau dia ada kelihatan konsol di 750. Nah, untuk saat ini Asa masih rebound kecil aja ditambah candle yang belum solid dan pun juga masih belum breakout dari downtrend lainnya. Nih. Duh, apa ini? Nah, ini kan dia masih punya downtrend line ya dan masih ada reject. Maka dari itu hati-hati, bahkan besok Asa bisa swing low bahkan. Ya, kira-kira seperti ini. Tuh. Nah, untuk support sekarang Asa masih di sekitar sini ya, itu 860 supportnya dia.
lah sampai 835, tapi kalau jebol artinya asa masih lower low, dan ya saya rasa target selanjutnya tinggal di 755. Bisa pantau kalau udah masuk sini, bahkan ya kalau teman-teman agak pelit bisa sampai 625. 755 sampai 625 tuh area menarik untuk si asa. Tuh pantau dulu, kalau ada respon dari price action bakal menarik untuk entry di sana. Untuk sekarang saya rasa lebih ke trading pendek dulu aja karena belum ada konfirmasi, ditambah juga dengan downtrendnya yang masih akut seperti itu. Dan yang penting sama, batasi resiko gunakan area tadi. Dalamnya juga masih terjadi distribusi, kemarin cukup besar ya, belum ada terlihat ada perkumpulan barang. Amannya pantau lagi agak bawah. Itu kalau menurut saya. Itu untuk asa, lanjut coba kita cek si saya pengen bahas apa? Jcon kita bahas kah? Kita update ya view dari Jcon. Oke, hari ini Jcon naik, dia naik 3,95% dengan candle yang cukup solid ya, masih ada shadownya juga dengan volume yang cukup bagus ya. Ini kemarin salah satu menu yang masih di area buy sempat menguat tapi masih belum kasih lewat dari resisten dan akhirnya retrace lagi turun ke area supportnya. Jcon ini kalau menurut saya cukup menarik buy TA-nya, walaupun kalau kita lihat dari dua sisi ya, satu sisinya dia bisa descending triangle, cuman kalau kita lihat dia sudah breakout dari descendingnya, dari downtrendnya sudah break dan kemarin bahkan sudah higher high. Ini kan ada sebuah high ya pada intraday 17 November dia membentuk sebuah high low, ini dia sudah higher high walaupun masih shadow. Maka dari itu penurunan kemarin sebenarnya adalah pullback dari si Jcon ditambah dengan volume yang kecil-kecil. Dan hari ini dia merespon naik 3,95% dengan volume yang masih kecil. Tuh, belum besar volumenya kalau saya lihat. Cuman ini ada indikasi pertama lah dari pantul di support. Nah, untuk sekarang saya rasa ini simpelnya untuk Jcon ini tinggal ngikutin resisten ini aja, Fibonacci. Ini sangat nurut ya, dari 165, 178, 188, 200, 217, 242, baru target higher high-nya di sekitar 300. Cuman yang jelas selama tidak jebol 150, toleransi sampai 147, arah Jcon saya rasa masih ke atas. Nah, saat ini Jcon kalau mau bagus adalah dia harus breakout 171. Di situ dia bakal membentuk sebuah konfirmasi kalau berhasil break dari 171. Karena dia sudah breakout dari downtrendnya, sudah membentuk high, sudah membentuk low, tidak membentuk lower low, entah ini higher low atau same low, yang jelas sudah tidak lower low. Dan ketika dia break dari 171, dia bakal kembali fase uptrend lagi. Which is itu namanya konfirmasi, seperti itu. Nah, target-targetnya tinggal ikuti Fibo yang ada. Kalau pakai bigger view, saya cukup setuju dengan targetnya di 292 ya, kalau memang dikasih. Karena di area tersebut pun juga bertemunya sebuah downtrend nih. Jadi ya mungkin nanti seperti ini barangkali cepret. Nah, kena terus turun lagi. Cuman kalau misalkan dia slope-nya lemah, bisa aja kan dia kayak gini ya. Nah, nanti ketemu di sini pun bisa juga. Yang jelas by bigger view Jcon ini masih saham ada downtrend lain. Cuman kalau kita lihat dari kakinya sudah same low, jadi ada potensi sideways dan bahkan nasib bagus bisa sampai 1000 kalau dia breakout dari downtrendnya ya. Cuma untuk sekarang nggak perlu muluk-muluk dulu, kita perhatikan area-area ini. Nah, untuk support sekarang masih di dekat dengan 150. Yang jelas dari 155 sampai 150 itu cukup menarik karena resikonya kecil. Sedangkan kalau jebol 150 tinggal dibuang aja. Atau kalau mau toleransi sampai 147. Jebol 147 baru wajib exit, seperti itu. Untuk konfirmasi dia harus break dari shadownya 171. Sedangkan untuk resisten bisa gunakan Fibonacci ini tadi. So far selama tidak jebol 150 oke. Kalau teman-teman ada yang ambil plannya bisa tetap keep dulu selama tidak jebol. Untuk Jcon lanjut coba kita cek. MNCN lama banget gak muncul ini. Excel juga berhasil rebound dari supportnya 2200. WIRG juga sudah rebound ya. Antam juga on track dengan view. Apa nih yang kita bahas nih? Saya pengen bahas MNCN aja deh terakhir. Ini lama banget nggak saya bahas ya MNCN. Sebenarnya ini saham yang apa ya, enak buat belajar kalau menurut saya, belajar trading. Karena dia cenderung kurang volatile, ya medium lah kalau menurut saya. Tidak terlalu liar tapi juga tidak terlalu lemot.
Ini kalau pendapat pribadi saya ya. Oke, hari ini MNCN naik 3,77% dengan candle yang solid dan volumenya pun juga cukup menarik walaupun masih kecil tapi sudah mulai membesar. Terakhir MNCN juga saham downtrend. Dia downtrend akut dari tahun 2013. Downtrend bottom 2 kali di masa corona. Dan saya kira kemarin dia tuh mau double bottom ya, bottom 1, bottom 2, wah udah siap-siap multi bagger saya. Cuman ternyata dia naiknya sampai 1300 doang. Itu area Fibonacci 0,618. Setelah itu dia koreksi retracement turun sampai kalau nggak salah 0,786-nya sekali di sini, menguat sampai resist dan akhirnya turun lagi ke area yang sama. Tuh. Nah, another view, kalau kita tarik sebuah uptrend line, terlihat ada sebuah uptrend yang sudah dipatahkan oleh si MNCN dan sekarang posisi saat ini MNCN sedang berada di area supportnya di sekitar 800 seperti itu. Nah, tinggal kita sesuaikan dengan time frame aja. Yang jelas MNCN sudah ada indikasi mencoba reversal. Tuh, cuman dia bakal terkonfirmasi kalau sudah breakout dari 850. Ya, kalau sudah break yang 850, MNCN saya rasa baru bagus karena ada konfirmasi. Selama belum break 850 belum ada konfirmasi. So far sudah ada higher low dari MNCN, yang dia butuhkan adalah sebuah higher high untuk berhasil reversal. Nah, kita tarik Fibo untuk mencari resistennya dari 1100 sampai low-nya di 770. Nah, area 850 juga dekat dengan Fibonacci 0,236. Untuk resisten gunakan ini ya, 840, 850, lalu 880, 920, 960, 1020, 1100. Resisten dari MNCN. Kalau dilihat dari bentuknya, instead of cup handle, saya lebih ke ascending, tapi ya nggak tahu, biarkan market yang mengkonfirmasi. Siapa tahu dia besok gagal break di 850, retracement sekali lagi bisa menarik untuk beli di dekat 815, baru ikuti ascendingnya. Seperti itu. Tapi ya kalau misalkan besok dia panic buying langsung breakout, ya udah berarti setupnya adalah cup handle dan targetnya 880 dulu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Untuk support terdekat sekarang masih di sini 795 sampai 805, sedangkan untuk resist gunakan area tadi. Dilihat dalamnya, kemarin ada akumulasi kecil, cuman tidak signifikan dibandingkan dengan distribusinya, dan ya batasi resiko gunakan area tadi. Oke, itu dulu untuk konten hari ini, karena saya juga agak buru-buru ini ngejar perjalanan. Mohon maaf ada kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saya dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.